everyone, my name is Amelia Rianti. I'm come from the Information Systems Study Program with NPMS 1245 7038. Here, I will discuss material about praise or prasa. Next, let's see my explanation. Bye. Praise atau prasa ialah kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan predikat. Next, apa yang dimaksud dengan prasa atau praise? Praise atau frasa adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih, jadi bagian dari kalimat atau clause yang berfungsi sebagai sebuah unit yang memberikan makna. Frasa biasanya selalu ada di dalam clause, tetapi sebuah frasa tidak mungkin memiliki clause yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah contoh dari prasa, yaitu I saw a joker in the street. Yap, jadi komplimen in the street. Perbedaan dituangkan dalam contoh yaitu clause berperan sebagai pusat atas adalah dan frasa yang bernama praise atau prasa memperkuat pusat untuk membuat sebuah kalimat jadi bermakna. Apa itu fungsi prasa atau praise? Seperti penjelasan di atas, secara umum frasa atau praise berfungsi sebagai informasi pelengkap untuk membuat sebuah kalimat menjadi lebih hidup dan bermakna. Jadi, frasa bertindak sebagai komplimen yang memberikan informasi tambahan dari apa yang dilakukan oleh subjek atau pelengkap dari kata kerja. Kemudian, apa aja sih ciri-ciri frasa atau praise? Yang pertama, itu ada kombinasi kata. Kombinasi kata yang membentuk kesatuan makna, contohnya ialah loose greenery atau pohon rindang, di mana kata-kata tersebut bersama-sama menggambarkan karakteristik pohon. Yang kedua, terdapat pembentukan arti, di mana gabungan kata-kata ini lengkap daripada kata-kata individu. Contohnya adalah captivating smile atau menciptakan gambaran tentang senyum yang menyenangkan. Dan yang ketiga, terdapat pendekatan singkat, yaitu untuk menyampaikan ide atau gambaran. Contohnya adalah moon night atau malam purnama, di mana frasa ini menciptakan citra malam dengan bulan purnama. Yang keempat, terdapat deskripsi atau keterangan. Frasa dapat digunakan untuk memberikan deskripsi atau keterangan tentang suatu hal. Contohnya, twisting road atau jalan berliku, di mana frasa ini memberikan gambaran tentang sifat jalan yang berkelok-kelok. Berikutnya, terdapat ekspresi konkret yang menggambarkan objek, suasana, atau perasaan secara konkret. Contohnya, gentle breeze atau angin sepoi-sepoi, di mana frasa ini menciptakan gambaran tentang angin yang lembut. Next, ada berapa sih jenis frasa atau praise dalam bahasa Inggris? Yaitu ada 11 jenis yang bisa kita pelajari dalam bahasa Inggris. Yaitu yang pertama, terdapat number 1, there is. Noun praise adalah sebuah frasa yang terdiri dari noun atau kata benda dan semua pengubahnya biasanya determiners dan modifiers. Sederhananya, noun praise sama dengan noun plus modifiers or determiners. Sesuai namanya, noun praise akan menjadikan noun sebagai kata utama, lalu kata-kata lainnya modifiers or determiners biasa muncul sebelum atau sesudah kata benda itu sendiri. Contohnya adalah they rent a whole beautiful house. Mereka menyewa sebuah rumah besar yang indah. Pada kalimat di atas yang berperan sebagai kata benda utama ialah head noun adalah house atau rumah. Kemudian modifiersnya adalah a whole beautiful. Lalu saat digabungkan mereka akan berperan menjadi noun praise dengan kedudukan sebagai objek. Next, ke contoh yang berikutnya, yaitu the rent a whole beautiful house, yang dimana kata benda utamanya ialah head noun adalah house atau rumah. Kemudian modifiersnya adalah a whole beautiful. Lalu saat digabungkan mereka akan berperan menjadi noun praise dengan kedudukan sebagai objek. Next, number 2, this is
Adjective phrase adalah sekelompok kata yang dipimpin oleh kata sifat atau adjectives, di mana adjectives tersebut akan mengubah AQA, memodifikasi, memberikan informasi tambahan dari sebuah noun atau kata benda atau pronoun kata ganti. Terdapat contoh kalimat adjective phrase, yaitu Jeffrey has noticeable evil eyes, yang artinya Jeffrey memiliki mata yang sangat jahat. Pada kalimat di atas, frasa adjektif noticeably evil telah memodifikasi kata benda berupa eyes. Berikutnya terdapat lagi Joy is a man of friendly nature. Joy adalah orang yang ramah. Yap, kalimat yang tebal itu friendly nature, modiversnya terdapat pada kalimat yang tebal yang ditunjukkan kepada Joy. Next, number 3, adverb phrase, yaitu yang berfungsi sebagai adverb dalam kalimat disebut dengan adverb phrase. Jadi di sini adverb akan berfungsi untuk memodifikasi kata kerja verb, adverb lainnya atau adjektif kata sifat. Contohnya adalah he drives a car at a very high speed, yang artinya dia mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yap, frasanya ialah at a very high speed, menjadi modivers untuk verb ialah drive. Next, number 4, terdapat prepositional phrase, yaitu sekelompok kata yang terdiri dari proposisi, objek yang merupakan noun atau pronoun, atau bahkan ada kata lainnya yang nanti akan memodifikasi objek itu sendiri. Adapun contohnya ialah by working aimlessly you will not get success. Dengan bekerja tanpa tujuan kamu tidak akan sukses. Pada contoh di atas terdapat aimlessly untuk mengubah working yang posisinya sebagai noun. Dari kedua kalimat di atas dapat kita lihat kalau prepositional phrase akan selalu diawali dengan prepositional untuk mengubahkan noun atau pronoun. Next, di sini kita akan melihat contohnya, yaitu I will attend Marga birthday party provided that you come, yang termasuk dalam conjunctionalnya ialah provided that, yang artinya saya akan menghadiri pesta ulang tahun Marga, yang termasuk conjunctionalnya ialah asalkan kamu datang. Number 6, terdapat interjectional phrase, yaitu kata seru untuk mengungkapkan emosi seseorang terhadap suatu keadaan atau tindakan. Contohnya ialah what a pity he is dead, sayang sekali dia meninggal, yang termasuk contohnya ialah kata-kata yang digaris tebali pada kalimat di atas. Next, number 7, terdapat absolute phrase, yaitu frasa yang mengandung noun atau pronoun, participle, dan juga modivers. Frasa ini tampak terlihat seperti clause, tapi ia tidak mengandung finite verbs atau kata kerja terbatas. Apa itu kata kerja terbatas atau finite verbs? Yaitu yang bertindak sebagai kata kerja utama dari sebuah kalimat atau clause. Ingat, dalam absolute phrase tidak mengandung kata kerja utama ya. Contohnya ialah the hot summer soon having said we left for the movie. Kalimat yang ditebalkan pada kalimat di atas itu adalah contoh dari absolute phrase, yang artinya matahari musim panas yang terik telah terbenam, kami berangkat ke bioskop. Number 8, terdapat a positive phrase, yaitu sekumpulan kata yang berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda, noun atau kata ganti benda yaitu pronoun yang diikutinya. Contohnya ialah his colleague Mr. Abdullah likes his tea. Rekannya Pak Abdillah menyukai tehnya. Kalimat yang ditebalkan pada kalimat di atas itu adalah termasuk dari contoh appositive phrase. Berikutnya terdapat lagi contoh, yaitu Honey, the police officers on duty were disputing ticket. Honey, petugas polisi yang bertugas menulis surat tilang. Yang termasuk appositive phrase-nya ialah Honey, the police
officer on duty. And number 9, terdapat participle phrase, yaitu sekelompok kata present participle verb plus ing atau past participle bentuk kedua dari sebuah verb dan juga modifiers. Sama seperti appositive, phrase, dan absolute verbs, untuk participle verbs pun ditandai dengan punctuation koma. Ya. Adapun contohnya ialah climbing the stairs, she waved at us. Yang artinya menaiki tangga, dia melambai pada kami. Yang termasuk dalam participle phrase ialah climbing the stairs. And number 10, terdapat gerund phrase, yaitu, pernah dengar gak sih kata gerund? Jadi, gerund phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari gerund verb, first ingredient, modifiers, dan kata lainnya yang diperlukan. Dalam sebuah kalimat, gerund phrase berfungsi sebagai noun. Sama seperti peran dari gerund itu sendiri, artinya gerund phrase dapat berfungsi sebagai objek ataupun subjek. Mari kita lihat contohnya di bawah, yaitu my hobby is listening to the music as an object. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Kalimat yang ditebalkan pada kalimat di atas itu adalah contoh dari gerund phrase, yaitu listening to the music. And last, terdapat infinitive phrase, yaitu frasa yang terdiri dari infinitive, to, plus bentuk pertama dari verb, modifiers, dan kata lainnya yang berhubungan dengan infinitive tersebut. Contohnya ialah I like to sing a rock song as a noun. Aku suka menyanyikan lagu-lagu rock. Yang termasuk dari contoh infinitive phrase ialah to sing a rock songs. Berikutnya lagi terdapat contoh the ballerina dance to entertain the people as an adjective modifying non-dance, yang artinya balerina menari untuk menghibur orang-orang. Yang termasuk contoh infinitifnya ialah to entertain the people, yang artinya untuk menghibur orang-orang. So, kesimpulannya, phrase atau frasa adalah unit tata bahasa yang terletak di antara kata word dan clause. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.